Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Abdul Dimas, Hari Fitriono, Muhammad Akmal Jaya, dan saya sendiri, Reni Spartini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan pendekatan behavioral dalam setting pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya persilahkan anggota kelompok saya untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah behavioral. Terapi behavioral tradisional diawali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris. Sebagai awal radikal menentang perspektif psikoanalisis yang dominan, fokusnya adalah pada menunjukkan bahwa teknik pengkondisian perilaku yang efektif dan merupakan alternatif untuk terapi psikoanalitik. Adapun 3 tren utama yang menjadi garis besar sejarah perkembangan pendekatan behavioral tersebut. Yang pertama yaitu pada tahun 1960, Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang dikombinasikan pengkondisian klasik dan operan conditioning dengan pembelajaran observasional. Bandura membuat kognisi fokus yang sah untuk terapi behavior. Yang kedua yaitu pada tahun 1980-an yang ditandai dengan pencarian konsep dan metode baru yang melampaui teori belajar tradisional. Terapis behavior melakukan evaluasi terhadap metode yang mereka gunakan dan mempertimbangkan dampak dari praktek terapi yang klien mereka dan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pada awal 2000-an. Gelombang ketiga dari tradisi perilaku muncul, memperbesar ruang lingkup penelitian dan praktek. Perkembangan terbaru termasuk terapi perilaku dialektis, kesadaran berbasis pengurangan stres, kesadaran berbasis terapi kognitif, dan penerimaan dan terapi komitmen. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengertian behavioral. Behavioral adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Teori belajar behavioral adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditujukan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Nah, di dalam behavioral tentunya ada konsep behavioral. Yang dimaksud di sini adalah perilaku manusia yang merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah implikasi pada pendekatan atau teori behavioral. Implikasi pada pendekatan atau teori behavioral dalam pendidikan meskipun para praktisi pendidikan saat ini sangat dipengaruhi oleh teori belajar, konstruktivisme atau membangun makna. Ada 4 aspek dalam bidang pendidikan saat ini yang masih sangat berhubungan erat dengan teori belajar behaviorisme, yaitu 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini merupakan langkah-langkah perencanaan yang umum yang dilakukan oleh guru-guru pada beragam level lembaga pendidikan, seperti mengidentifikasi kebutuhan pada program, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran pada program, mendaftar tujuan pembelajaran secara akurat, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan berdasarkan perubahan tingkah laku sebagaimana yang tersebut di atas sangat umum digunakan dalam dunia pendidikan.
meskipun aplikasinya lebih nampak ketika tingkah laku lebih mudah teramati. Di dalam tujuan pembelajaran ada pernyataannya yang terdiri dari satu aksi yang diekspresikan dengan kata kerja tingkah laku. Yang kedua ada konteks yang memerlukan referensi, syarat atau kondisi dari tingkah laku. Yang ketiga adalah ambang batas yang merupakan suatu indikasi untuk menunjukkan bahwa suatu tingkah laku dapat diterima atau dianggap benar. Yang ketiga adalah ada asesmen. Asesmen ini seringkali dianggap bahwa asesmen yang efektif haruslah tes kinerja tentang tingkah laku yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran pada kondisi atau syarat yang sama dengan kondisi saat mereka belajar atau mempelajari tingkah laku tersebut. Yang terakhir adalah manajemen perilaku atau manajemen tingkah laku. Di sini mengubah atau menguatkan tingkah laku belajar. Tujuan pembelajaran kebanyakan program pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Sebagai bagian dari proses manajemen tingkah laku, guru dapat menggunakan teknik operan conditioning yang telah diklaim oleh Skinner paling efektif untuk memberikan motivasi belajar. Teori belajar behaviorisme memiliki aspek-aspek kelebihan karena itu masih sangat dipengaruhi dalam pembelajaran di kelas. Nah, mungkin itulah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini dan saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Slide 6. Contoh penerapan pendekatan behavioral dalam pendidikan formal. 1. Membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas. 2. Membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam. 3. Membiasakan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, baik waktu istirahat ataupun waktu lainnya. 4. Membiasakan berdoa sebelum belajar, dan ini dilatih bukan hanya saat berada di kelas, akan tetapi di mana saja. Setiap melakukan sesuatu diawali dengan doa. 5. Membiasakan peserta didik membuang sampah pada tempatnya. 6. Membiasakan peserta didik memungut sampah ketika ada di dekatnya. 7. Membiasakan peserta didik mendengar lawan bicara sampai selesai, barulah ia berucap, menjawab, atau berbicara mengenai apa yang dibicarakan. 8. Membiasakan mencuci tangan, mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah dan kemana saja. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, yaitu behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori belajar behavioral menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Demikian materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.